Oke, sekarang gue mau ngetes langsung si Mawar setelah di Bora kemarin. Baru sempet nih gue mau akan bawa jalan. Jadi dari semua settingan jukennya sih belum gue banyak rubah. Baru gue kalibrasi karena throttle body kan diganti. Jadi gue cukup kalibrasi dulu. Untuk lain-lainnya belum gue setting. Sekarang gue akan kasih pendengarkan teman-teman semua. Suaranya tuh jadi seperti apa sih karakter Noken ST2 dari BRT ini? Apakah jadi lebay, apakah jadi ngelitik apa gimana? Karena pasti itu menjadi pertanyaan umum buat teman-teman ketika ingin board up ya. Nanti suara motornya jadi berisik, jadi kasar mesinnya. Nah, gua akan nunjukin sekarang. Tenang. Kan gua kontak. Ini setelah gua board up, gua waktu itu coba nyala dan gua nggak bawa jalan lagi nih. Dan baru sekarang nih. Oke, bismillah. Kedengeran nggak? Gue turun deh. Nih, ternyata idle-nya masih kayak belum tinggi ya, masih di bawah 1000 rpm. Ntar coba di setting. Tapi suara knalpotnya tuh jadi kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau untuk suara mesin ada ngelitik, gua anggap normal ini ngelitik ya, nggak berisik. Padahal ini gue settingnya renggang loh, 10-15, tapi nggak rapet, agak renggang karena kemarin kan nyari aman dulu kan, pengen Ryan lah gitu. Nanti setelah berapa kilometer gue setting lagi. Nah, ini gue setel renggang nih. Ngelitiknya sih kategori wajar kok. Tapi responsif banget kalau digas sekarang. Cuman suara knalpotnya jadi kayak lebih basah gitu, agak berebet. Mungkin karakter Noken As-nya ya. Ini gua lepas idle-nya. Nah, ini kondisi mesin masih dingin, kayak lemah banget ya, di bawah 1000 rpm. Sekarang gue mau tes bawa jalan aja deh. Dari suara mesin sih halus ya, normal kayak motor standar. Cuman yang gue bilang ini, knalpot jadi lebih suara kayak basah berbet gitu. Mungkin karakter Noken As. Padahal belum gue setting loh dari ECU-nya sendiri. Ayo kita bawa jalan aja sekarang ya. Gua akan menuju ke BSD kali ngetesnya ya. Muter-muter aja di sana. Kebetulan cuaca lagi cerah banget hari ini. Kita gas. Perbedaannya sih nggak begitu jauh ya. Maksudnya kalau dari suara loh. Terus buat tanggulan ke tanggulan apa tuh nyebutnya? Aku nggak tahu lah. Masih nyaman, masih nyaman. Nah, cuman kalau kita buka gas dikit, responsifnya tuh jadi beda. Dia lebih responsif. Kayaknya kekeringan sih karena ini settingan ECU-nya masih yang lama, masih spek standar. Oh, ini kalau gue buka gas panteng aja nggak gue tambahin, naik terus RPM-nya. Buka gas misalkan 5% nih, gue panteng aja naik terus dia. Jadi mungkin ke BSD aja nih gue muter-muter. Setelah itu kita akhiri dengan kopi santai di Tuku. Itu Tuku kopi favorit banget tuh buat gua. Rasanya tuh udah mendarah daging anjay. Kayaknya sih enak atasnya harusnya nih. Untuk filter ya, filter kemarin gue coba open, nggak gue bawa jalan sih, cuman dinyalain aja, di geber-geber. Itu suara sih ngok banget, tapi responsif. Tapi rada ngok, akhirnya filter gue pasang. Jadi gue filter masih pakai yang lama, bikinan, custom asik, custom sendiri.
Jadi filter orinya itu gua black, filternya gua buang, gua ganti pakai busa punyanya Grand. Itu udah pernah gua kontenin kok. Nah, kemarin kan banyak pertanyaan hasilnya gimana, apakah tetap tersaring kotorannya gitu. Jawabannya sekarang tuh tersaring, pasti tersaring, memang pasti tersaring. Cuman bedanya pori-porinya dia kan lebih renggang ya dibandingkan dengan filter yang bawaannya tuh, karena ini busa rada renggang. Jadi menurut gua udara itu jadi lebih plong. Pastinya satu, udara lebih plong. Dan di samping plong itu kekurangannya adalah pasti ada partikel debu yang berapa mikron yang kecil-kecil banget itu bisa masuk pastinya. Jadi buat kalian mau ganti filter customan kayak punya gue ini, gue saranin untuk pembersihan throttle body, intinya servis lah, lebih rutin aja. Untuk positifnya ya performa aja lebih enak karena angin lebih banyak. Terus kedua, kita nggak perlu beli filter setiap kotor, jadi cukup gue cuci biasanya. Dan gue nyucinya tuh lebih sering jadinya, bisa seminggu sekali gitu. Atau kalau habis gue pakai touring pulangnya tuh pasti langsung gue cuci untuk perawat lah gitu. Tapi untuk kendala jadi mesin sih sejauh ini gue nggak ada kendala kok. Nah, ini kosong nih, coba gue panteng. Ini gue panteng, gasnya nggak gue buka loh, tapi ngisi terus. Coba kalau gue buka, oh, cuaca panas kayaknya sih kekeringan nih asli. Coba gue ganti mode kali ya, mode yang agak basah nih, mode 2. Tunggu gue ganti mode dulu. Nih gue ganti mode 2 nih, udah on. Oke, kita lanjut jalan. Oh, ayo. Wow, bertenaga. Asli sih jadi lebih bertenaga. Padahal tuh gue kemarin sempat bimbang sebelum bore up, kok paketan BRT ini yang lubang boring sama piston itu ukuran 62 doang, nanggung banget sih menurut gue. Ya cuman nggak apa-apa lah, gue kan mau coba dulu dengan spek segini kayak gimana. Apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan gue? Kan kebutuhan gue kan bukan buat balapan, buat harian sama buat touring-touring. Apalagi sekarang harian gue udah jarang banget, karena sekarang tuh motor udah jarang banget gue pakai, di rumah nangkrak terus. Jadi ini jarang banget lah pokoknya gue pakai. Mungkin bisa gue pakai kalau ada touring-touring doang gitu. Tadi ya, enak loh, cukup dipanteng aja, nggak usah buka gas banyak-banyak. Nah ini yang dikatakan ada orang udah bilang ya, di bore up jadi lebih irit. Sebenarnya kalau secara debit bahan bakar tuh di settingan kayak di injektor itu udah jelas lebih boros, karena hole-nya itu lebih besar, lebih banyak juga ya kan. Udah gitu di setting ECU-nya juga debitnya lebih deres. Tapi kenapa ketika di jalanan itu jadi lebih irit? Karena powernya itu besar. Cukup kita panteng buka 5% aja, nggak usah gede-gede 5%, tapi dia laju terus sampai kecepatan tinggi gitu. Jadi kalau kita lagi touring-touring buat ngejar-ngejar tuh nggak usah buka gas gede-gede gitu sih. Itu pendapat gua kenapa motor di bore up jadi lebih irit. Powernya besar, jadi cukup buka TB-nya itu ya 5% lah cukup. Motor laju terus gitu. Nah sekarang ini agak panjang nih treknya harusnya nih. Oh, dia lebih enak tuh kalau dibuka dari bawah. Jadi ketika dari RPM bener-bener rendah atau kecepatan masih bener-bener rendah, langsung dibuka panteng terus, lebih enak dia daripada harus buka tutup gas. Minta jalan bang, ya sip, buka nih.
ngisi sih ini 96. Aduh, ada yang nyebrang. 87. Oh, enak. Mudah-mudahan bisa kedengeran knalpotnya ya. Ini belum gue setting loh, masih pakai setting yang lama. Nanti setelah ini deh, karena gue penasaran pengen bawa jalan dulu kan. Oh, enak sih. Cukup lah nih buat touring-touring sama G-Sport. Iya, ini jadi dibuka gasnya tuh masih agak berat bawahnya. Sentakannya tuh masih kurang, apa memang karakter nokennya T2. Tapi intinya tuh kalau buat kayak kompetisi misalnya dari start berhenti itu kurang. Tapi kalau buat jalan trek jauh diurut, dia ngisi terus bertenaga. Nih. Oh, lampu merah coy. Untung bensin gue masih ada. Oh iya, kemarin gue juga isi bensin pakai Vivo. Pengalaman gue tuh sebelumnya pakai Vivo ya, yang Octana 95. Itu karakter motor beda sama pakai Pertamax menurut gue. Pakai Vivo tuh jadi lebih smooth. Kurang gitu kalau bersentak. Lebih enak Pertamax kalau menurut gue ya, untuk yang Octane 95, RON 95. Tapi orang-orang bilang kalau buat sekelas Pertalite lebih enak Vivo. Dia lebih irit. Tapi gue belum pernah nyobain sih yang 92. Nah, yang 95 ini menurut gue kurang enak kalau buat si Mawar ini. Jadi Octane 95 tuh yang tadi gue bilang smooth banget dia, nggak kayak meledak gitu. Kalau pakai Pertamax lebih enak, mendingan pas dibuka gas biar meledak banget gitu. Untuk boros apa enggaknya menurut gue sama aja sih, nggak beda. Ini baru berapa jalan average jadi 32. Naik sih, karena waktu gue standar kemarin malah 31 average nya, 31, ini 32. Mudah-mudahan kalau dibawa jalan terus naik. Jadi jawabannya adalah setelah diborap menjadi lebih irit. Atau mungkin memang settingan ini belum gua setting ya, jadi irit. Atasnya sih ngisi ini. Oh, jalannya bumping coy. Jalannya bumping coy. Berapa tuh? 122. Oh, sumpah sepengalaman gue di jalur itu ya, di jalur itu buat ngejar 119, 120 lah, itu nggak bisa. Karena pertama jalanan bumping, kedua angin, terus kurang panjang. Nah sekarang, tadi belum maksimal banget itu. Tadi nyentuh 122 karena gue belum berani juga untuk gaspol banget. Tadi diurut aja itu. Ya perbedaannya, gue yakin Tops itu bisa berapa ya? Gak bisa ngira-ngira sih. Gue sebenarnya penasaran mau ke arah belakang itu nih, cuman kayaknya kurang memungkinkan kondisinya. Businya, iya kemarin juga waktu gue mau panasin sempet mati tuh, kayak busi nggak kuat ngebakar, jadi harus gue buka, gue bersihin. Ya intinya busi udah minta ganti lah. Jadi gue pakai busi Breeze X-Line itu yang ketahanannya itu mencapai 25.000 km lah. Dan waktu gue beli sih motor kan baru 1000-an nih, baru 13.000 udah
udah mulai tanda-tanda mau mati sih. Tuh. Knalpotnya gasuk dong. Aduh. Terus juga tadi yang gue rasain tuh knalpotnya kayak agak nahan. Karena memang dari knalpot si Crash ini tuh DB killer emang kerucut dan dia lubangnya kecil-kecil banget. Jadi di RPM tengah tuh ketika mau RPM naik ke tinggi, terus suara knalpot bukan malah makin trek, malah makin mendem. Jadi kayaknya setelah ini gue mau coba dulu ganti. Bukan ganti sih, gue buang aja dulu DB killer ya. Perubahannya tuh kayak apa, supaya dia lebih free flow dari intake ke knalpot tuh lebih lancar pembuangannya. Sebenarnya tuh gue pengen banget bikin settingan tuh knalpot standar, karena berhubung buat touring-touring kan, khawatir ditilang kalau di jalan kalau knalpot racing. Jadi knalpot standar aja, tapi tidak tidak mengganggu kemampuan, tidak mengganggu performa mesin lah. Gue pengennya gitu. Apa gue buang nanti apa tuh namanya, katalisnya dibuang terus dibikin leher baru, gue belum tahu sih kayak apa. Tapi intinya yang sekarang Crash gue mau coba buang dulu DB killernya, setelah itu gue tes lagi. RPM jadi gampang banget naik sekarang. Kalau dari berhenti gue buka gas dikit langsung gitu. Aduh. Aduh, jalannya bumping banget. Lumayan lah. Parkir di sini aja lah, mudah-mudahan gak hujan ya. Nah sekarang udah panas nih mesin, udah gue muter-muter, idle-nya jadi lebih tinggi, lebih normal sih. Suara knalpot jadi lebih halus, sudah panas. Terus suara ngelitiknya jadi lebih terdengar. Mungkin olinya udah encer ya. Ya wajar sih, ntar setelah ini kan gue mau setel klep lagi. Ini masih klep renggang banget, tapi overall lumayan enak sih ini motor. Tinggal setting lagi. Oh ya, untuk juken gue pindahin tuh. Juken di sini sekarang. Nah, T-boxnya ada di bawah. Ini sebenarnya di parkiran gini ngeri-ngeri sedep dipotong. Mudah-mudahan aman lah, ada CCTV kan. Karena tadinya tuh gue bungkus, dan khawatirnya tuh waktu gue bungkus dia nguap. Nah nguap itu mengakibatkan jadi lembab dalamnya kan ya. Terus lembabnya itu masuk ke kelistrikan, soket-soket, jadi korosi. Gue takutnya gitu, atau jadi konslet kan. Jadi akhirnya gue buka aja biar kering kayak gitu. Nah kalau kayak gini sekarang lawannya cuman pada saat nyuci doang, jadi air masuk ke soket-soket. Serba salah sih sebenarnya. Ya tinggal kita gimana enaknya aja, mau lebih aman gimana. Oke, sekarang gue mau ngopi dulu nih, gue taruh dulu deh. Matiin handphone, jangan lupa nih. Nggak apa-apa udah ya. Kasih ya. Waduh. Oke, sekarang gue mau otw pulang aja lah, habis ngopi mager juga. Intinya gue ngetes motor segitu aja, karena motor belum disetting sama sekali nih. Baru dikalibrasi doang buat di throttle bodinya.
Terus gue juga belum ngetes hasil dyno, perubahan dari standar sama setelah borap apa. Tapi memang ekspektasi gue sebelum borap tuh nggak tinggi-tinggi banget, karena pertama kebutuhan gue kan untuk touring-touring ya, bukan untuk balap. Terus yang kedua, memang naiknya nggak jauh, cuman 2 mili dari standarnya, dari 60 ke 62 gitu. Jadi gue pengen nikmatin dulu dengan si CR62 ini. Kalau dibilang nanggung mah gue akuin nanggung sebenarnya, karena gue beli 62 ya, karena tadi gue bilang paketan dari BRT itu untuk PCX cuman ada di ukuran itu. Jadi mungkin nextnya lah nanti kalau udah apa ya namanya ya, nextnya nanti lah gue borap lagi. Tapi kalau secara perubahan intinya berubah daripada standar gitu. Untuk akselerasi nggak jauh beda untuk akselerasi ya. Untuk suara mesin juga halusannya nggak beda, masih halus. Tapi untuk top speednya ini terasa tuh lebih ngisi, kayak napas itu lebih panjang banget, sesuai dengan kebutuhan gua ya tadi. Jadi mungkin di next konten gua akan setting ECU Juken, terus gua tes lagi itu. Gue juga ini asal pasang, maksudnya tuh cam ini langsung gue pasang aja, nggak gue cek dialnya. Jadi durasinya tuh sesuai sama apa enggak sama di table yang di Nokenas BRT itu. Karena gue kemarin belum ada alatnya dan gue baru beli alatnya. Nanti mungkin kita tes cek dial. Kita cek dulu dari table itu sesuai apa enggak. Kalau misalkan nggak sesuai ya mau nggak mau gue harus custom tutup sentriknya supaya bisa digeser. Tapi kalau udah pas ya kita cari settingan yang pas aja nanti, dari setelan klep sampai ECU Juken. Sekarang gue mau lewat jembatan tol gini, gabut juga nih, lewat sini aja lah. Ini gue sekarang mau ngetes tanjakan nih, kuat apa enggak, terus jadi ngeden apa enggak. Yuk bismillah. Oh aman kok ini. Oh asik juga lewat sini. Buat perlintasan rel, wah nggak ada palangnya nih, ngeri juga nih. Ada kereta gak nih? Mau bapak berhenti kayak ada kereta mau lewat nih. Gue tungguin aja deh di sini aja biar adem. Oh iya tuh kereta tuh. Wah bahaya banget ya. Ini buat teman-teman jangan pernah nih nerobos yang kayak gini nih. Walaupun kelihatan kereta masih jauh, lebih baik sabar aja deh, nunggu di pinggiran sampai bener-bener aman. Karena di sini nggak ada palangnya, jadi nggak tahu kan. Ini gue juga lihat-lihat dulu nih, sono aman, sini aman. Sekarang nyebrang. Tapi gue penasaran deh, kayaknya kalau gue custom knalpot standarnya asik juga ya, buang katalis sama ganti leher. Cuman suaranya pasti cempreng. Ntar coba kita cari tahu dulu. Kalau oke, baru. Jadi kan seru tuh kan kalau touring-touring kelihatannya standar tapi atasnya ngacir. Oke, sekarang gue udah mau sampai rumah. Jadi segitu aja konten gue kali ini. Gue cuma ngetes cukup. Semoga dapat menghibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye bye. Bule Channel pamit undur diri. Thank you sudah menonton.